Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pranita Herina. Saya merupakan salah satu PNS di SMA Negeri 10 Garut sebagai guru mata pelajaran sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan pemecahan masalah konsentrasi belajar siswa pada pembelajaran sejarah di SMA Negeri 10 Garut. Berikut adalah deskripsi permasalahannya. Konsentrasi belajar peserta didik menjadi salah satu modal dasar dalam terlaksananya kegiatan pembelajaran yang efektif, termasuk di dalamnya dalam mata pelajaran sejarah. Materi pelajaran sejarah yang syarat akan fakta-fakta peristiwa membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi untuk bisa memahaminya. Akan tetapi, pada kenyataannya, masih banyak peserta didik yang belum mampu untuk memfokuskan konsentrasi belajarnya selama pembelajaran itu berlangsung. Adapun yang menjadi penyebab atau akar masalah dari permasalahan ini bisa digolongkan menjadi dua. Yang pertama, ada yang masuk ke dalam faktor internal dan ada yang masuk ke dalam faktor eksternal. Untuk faktor internalnya sendiri, faktor dalam diri peserta didik menjadi salah satu penyebab minimnya konsentrasi belajar. Hal ini bisa berasal dari minimnya minat atau motivasi belajar, tidak adanya keinginan untuk belajar, serta peserta didik itu sendiri tidak memiliki cita-cita sehingga tidak ada hal yang mendorong mereka untuk berkonsentrasi saat belajar. Yang kedua, yang termasuk ke dalam faktor eksternal, selain faktor dalam diri, lingkungan juga berpengaruh besar dalam masalah konsentrasi belajar. Di antara seluruh faktor lingkungan yang ada, pengaruh yang paling besar terlihat itu berasal dari keberadaan handphone atau gawai yang menyita perhatian dan konsentrasi peserta didik jauh lebih besar. Lalu, alternatif solusi yang saya tawarkan, dikarenakan keberadaan gawai atau handphone itu berperan paling besar dalam mengganggu konsentrasi belajar peserta didik, maka saya berusaha untuk memperlakukan dua opsi dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Opsi yang pertama adalah no gadget. Dalam opsi yang saya tawarkan yang pertama kali ini, pada setiap kegiatan pembelajaran, seluruh peserta didik dilarang memegang gawai atau handphone dari awal sampai akhir pembelajaran. Bagi peserta didik yang melanggar akan mendapatkan punishment berupa penyitaan terhadap handphone atau gawai peserta didik tersebut. Kemudian untuk mengambilnya itu harus dilakukan atau didampingi oleh orang tua dari peserta didik tersebut. Opsi yang kedua adalah gadget for learning. Alih-alih melarang mereka untuk menggunakan handphone, saya berusaha untuk memanfaatkan atau memaksimalkan gawai atau handphone tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Handphone dijadikan sebagai salah satu sumber belajar ataupun menjadi salah satu sarana pembelajaran pada saat presentasi materi ajar. Contohnya seperti ini. Handphone dijadikan sebagai sumber belajar adalah ketika misalnya peserta didik diharuskan untuk mencari sumber dalam penyelesaian masalah, maka internet menjadi salah satu sumber rujukan yang bisa diakses menggunakan handphone. Kemudian, ketika fasilitas atau sarana di kelas tidak menunjang untuk menampilkan atau menggunakan infocus pada saat presentasi materi pembelajaran, maka materi pembelajaran yang harusnya ditampilkan melalui infocus itu kemudian di-share di grup WA kelas sehingga peserta didik menyimak atau melihat materi pembelajaran dari handphone mereka masing-masing. Hasil pemecahan masalah dari dua opsi yang sudah coba saya gunakan itu alhamdulillah memberikan hasil yang cukup signifikan. Pembelajaran menjadi berhasil terselenggara dengan baik
di mana tingkat konsentrasi peserta didik itu menjadi meningkat, apalagi setelah diberlakukannya punishment bagi peserta didik yang melanggar aturan untuk tidak menggunakan handphone selama kegiatan pembelajaran. Berikut pemaparan pemecahan masalah mengenai konsentrasi belajar peserta didik di mata pelajaran sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.